tahun depan pengen ikut PKM, cuma aku nggak ngerti gimana sih. Terus mekanismenya tuh apa aja, aku nggak ngerti. Oh gitu tenang. Ini ikut aku yuk, kita ketemu kakak-kakak yang bisa jawab semua pertanyaan kamu. Wah, ide bagus tuh Lin, boleh? Yuk. Wah, jadi ini loh Del, kakak-kakak yang udah aku bilang. Oh, jadi ini kakak-kakaknya. Wah, kelihatan keren banget ya Sobat Aset. Dari auranya ini udah terpancar gitu. Jadi nggak sabar pengen nanya-nanya. Langsung aja yuk. Langsung nanya aja ya. Halo kakak-kakak semuanya. Halo. Oke, halo Sobat Aset. Kembali lagi bersama kami di Asek Tak 2. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Putri Rizkia. Dan nama saya Lilin Ratnasari. Dan narasumber kita yang gak kalah keren. Say hi dulu dong Kak kepada Sobat Aset. Halo. Nah, boleh gak sih Kak perkenalkan diri Kakak? Boleh. Jadi saya Aulia Rafli Lubis sebagai ketua dari tim PKM VGK Unila tahun ini. Di sini juga ada anggota saya. Ya, jadi saya Kak Dinda. Saya Muhammad Ginanto Fadila. Oke, langsung aja gak sih Lin nanya-nanya biar gak kelamaan gitu. Oke, langsung aja ya. Nah, seperti kata Adel tadi Kak, kan dia tuh semester depan mau daftar PKM, tapi masih bingung nih nyari infonya tuh di mana. Nah, untuk kakak-kakak sekalian, daftar atau mencari info PKM ini dari mana sih Kak? Mungkin untuk Kak Rafli bisa dijelaskan? Oke, kalau misalnya kami tentang dapat informasi-informasi tentang PKM VGK Unila itu atau PKM VGK secara nasional itu tentunya dari Instagram dan websitenya seperti itu. Informasinya itu selalu diupdate di Instagram kalau nggak salah si Belmawa, dan tentang tugas kita dan segala macam nanti ketika kita sudah lulus itu akan di-share melalui websitenya. Kalau kami sendiri terinspirasi mulai masuk ini tahunnya itu dari teman saya. Kebetulan saya itu kan gap year, jadi selama 1 tahun itu saya ikut dengan teman saya di beberapa aktivitas mereka, dan salah satunya itu kegiatan mereka itu mereka lulus PKM. Jadi saya ikut kegiatan mereka, mengajar anak-anak desa, dan dari situ saya sadar bahwasanya oh begini cara kita memberi dampak kepada masyarakat melalui penelitian kita, melalui penemuan kita dan sebagainya macamnya. Dan dari situ juga saya mulai terinspirasi untuk ikut PKM VGK bersama juga dengan teman-teman saya ini, seperti itu. Wah, Sobat Aset, jadi udah tahu ya kalau kalian mau daftar lomba PKM itu dari mana sih? Yaitu bisa dari Instagram maupun websitenya. Lanjut Del. Oke, di sini aku mau nanya ya sama Kak Eka. Pasti Sobat AC tuh penasaran nih Kak, belum ngerti PKM FGK itu apa. Boleh gak sih Kak dijelasin secara singkat gitu? Oke, nah jadi kan PKM itu ada 8 bidang ya. Nah salah satu dari 8 bidang itu ada namanya PKM VGK. Nah jadi PKM VGK ini adalah gagasan yang berbentuk pemecahan masalah yang bersifat konstruktif yang nantinya itu akan dikomunikasikan di dalam bentuk video di media sosial. Oh, jadi kayak mengomunikasikan solusi berbentuk konten di media sosial gitu ya Kak? Benar. Oke, lanjut Lin. Oke, tadi kan Kak Eka sudah bahas tentang solusi. Berarti kalau ada solusi, ada kasusnya nih yang diselesaikan. Nah, untuk kakak-kakak ini kan mengambil kasus korupsi ya Kak? Iya. Kenapa sih Kak alasannya harus kasus korupsi? Kenapa nggak kayak kasus kenakalan remaja atau kasus-kasus kriminal yang lain? Untuk Kak Gina, mungkin bisa dijelaskan? Alasan kenapa kita angkat korupsi ya selain dari ngikut cetusnya yang duluan yaitu ketua kami, yang dimana dalam ketentuan PKM ini memang ada beberapa ketentuan topik yang harus diangkat. Selain dari korupsi itu ada penanggulangan bencana, kehutanan, NKRI dan lain-lain. Dan juga alasan lain kami mengangkat korupsi ini, kalau misalnya kita mengangkat korupsi berarti kita mengangkat solusinya. Nah, jika kita berhasil mengimplementasi solusi dari permasalahan korupsi ini, berarti kita bisa memenuhi SDGs ataupun pembangunan yang lebih banyak, seperti mengatasi busung lapar, mengatasi permasalahan di bidang pendidikan, mengatasi permasalahan di instansi pemerintah, mengatasi permasalahan di bidang kesehatan yang diakibatkan karena korupsi itu. Wah, jadi seperti itu ya Sobat Aset, kenapa kakak-kakak ini mengambil kasus korupsi. Lanjut Del. Oke, nah kakak-kakak ini kan satu tim ya. Siapa sih ide pertama atau pencetus pertamanya gitu? Ada nggak Kak? Ada.
Saya. Wah, keren ya Sobat Aset. Jadi ide awal itu sebenarnya saya dapatkan karena saya berpikir waktu itu ada berita gitu di YouTube. Saya agak lupa, cuma waktu itu kalau nggak salah itu berita tentang korupsi bansos, yang dimana itu kan masalahnya berat gitu. Bagaimana orang itu bisa sampai tega mengkorupsi, memfoya-foyakan seperti itu, menggunakan uang yang sebenarnya untuk dana bantuan sosial malah digunakan untuk kepentingannya mereka sendiri seperti itu. Lalu di situ saya berpikir, karena waktu itu kebetulan timingnya itu pas dengan waktu itu AI mulai rame, tahu kan? Jadi di beberapa tahun lalu ChatGPT itu mulai rame dan beberapa tools AI itu makin rame juga. Jadi saya kepikir, kenapa kita nggak membuat solusi untuk masalah korupsi ini, ya, memberantas korupsi menggunakan teknologi terbaru, yaitu kecerdasan buatan yang sedang tren saat itu. Lalu saya pun terpikir bagaimana cara untuk membuat hal ini bisa terjadi. Kita berarti kan membutuhkan suatu alat gitu, suatu software. Jadi mulai saya kembangkan dasar-dasar idenya. Nah, setelah saya mendapatkan kayak dasar-dasar idenya, mulai saya komunikasikan dengan tim saya seperti itu. Masalahnya itu korupsi biasanya terjadi bagaimana dan solusinya itu bagaimana. Dari situ mulai kita kembangkan tentang teknik-teknik pemberantasan korupsi itu, dan akhirnya kami menciptakan HICO seperti itu. Misalnya kita mengetahui bahwasannya biasanya orang yang korupsi itu mentransfer duitnya seperti itu, mentransfer misalnya profit atau dana yang harusnya digunakan kepada masyarakat kepada organisasi tertentu seperti itu misalnya. Lalu organisasi tersebut let's say memberikan porsi keuntungan kepada orang atau pejabat yang deal dengan mereka seperti itu. Maka kita yang bisa kita track dari situ adalah histori transaksinya, benar kan? Nah, dari situlah kami mengetahui bahwasanya ternyata kita bisa nge-track data transaksinya seperti itu. Bagaimana cara kita bisa nge-track? Sedangkan sekarang kan orang menggunakan rekening, yang dimana rekening itu kan tertutup seperti itu, nggak bisa langsung diakses oleh let's say suatu software atau masyarakat luas. Maka kami memberikan solusi, yaitu maka kedepannya kita harus menggunakan akun blockchain seperti itu. Akun blockchain ini sifatnya itu terbuka, transparan, dan terdesentralisasi. Jadi kita bisa mengetahui transaksi orang seperti itu secara real time, berapa pengeluarannya dan kapan dan kepada siapa seperti itu secara real time. Nah, dari penggunaan akun blockchain inilah nanti HICO ini atau alat pendeteksi korupsi ini dapat mengeksekusi analisisnya terhadap akun-akun blockchain para pelaku yang menggunakan dana negara tersebut untuk keperluan pribadi mereka, melalui let's say analisis mereka terhadap pola transaksinya, bagaimana uang tersebut bisa ditransaksikan, dan bagaimana let's say uang tersebut lompatnya kemana saja seperti itu mereka tahu. Dan mereka tentunya HICO ini juga tahu tentang pendapatan murni dari pejabat tersebut dan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Maka dari situ mereka bisa tahu, oh ini ada uang yang nggak seharusnya. Sedang misalnya let's say tiba-tiba dalam satu bulan dia dapat 1 juta, maksudnya 1 miliar satu orang pejabat. Sedangkan data dari gajinya hanya let's say 30 atau 60 juta. Maka kan analisis ini mulai bekerja. Wah, ini kayaknya ada lompatan dana nih. Berarti harus kita selidiki lebih lanjut. Nah, dari situlah HICO dapat menganalisis tentang dana pemasukan, pengeluaran, dan bagaimana pola transaksi tersebut dapat terjadi di akun blockchain masing-masing para pejabat dan pelaku bisnis yang ada di Indonesia seperti itu. Wah, keren banget ya Sobat Aset kakak-kakak kita ini. Wah, boleh beri tepuk tangannya nggak? Oke, lanjut Lin. Nah, kan yang lulus pendanaan PKM Unila 2024 bukan hanya tim kakak-kakak juga kan, ada tim lainnya. Nah, gimana sih Kak, atau first impression-nya tuh seperti apa ketemu dengan tim-tim lainnya? Mungkin Kak Gino mungkin bisa dijelaskan? Kalau misalnya untuk ketemu untuk tim lainnya itu memang hubungannya ya sangat baik ya. Kalau untuk tim sesama tim PKM juga kami bertukar informasi untuk saling menguntungkan, karena ketentuan PKM ini memang cukup rumit ya, terutama dalam pengisian logbook, keuangan, dan juga kegiatan. Dan juga untuk pertemuan dengan tim yang lain, karena memang kami ini
bukan kami bertiga, yaitu ada 2 orang lagi, yaitu dari prodi komputer ya, dari komputer dan juga dari prodi hukum. Nah, memang awalnya ataupun rencananya memang dari awal sampai akhir memang hanya pengen kami bertiga aja, tapi dalam bimbingan secara umum di rektorat kemarin kami disarankan untuk menambah anggota untuk mendukung gagasan yang kami angkat itu. Dan juga dari anggota tambahan ini kami juga mendapatkan beberapa informasi tambahan seperti itu. Soalnya kan kami mengangkat ilmu tentang IT, dan kebetulan salah satu teman kami Zaka itu dari IT, dan juga tentunya tentang korupsi ini kan bersinggungan dengan hukum. Maka kami juga mencari anak hukum untuk membantu pembuatan haiku ini seperti itu. Wah, seru sekali ya teman-teman. Ternyata dalam satu tim ini saling membacking nih, saling membantu dan saling melengkapi. Kurangnya di mana? Lanjut deh. Oke, di sini aku mau nanya nih sama Kak Eka ya. Kan sekarang ini masih dalam proses nih Kak. Sudah sejauh mana sih progres yang kakak-kakak ini lakukan? Oke, kalau untuk progres dari PKM kami, itu kami udah take video untuk nantinya itu diupload untuk luaran utama dari PKM kami, yaitu berupa konten video YouTube. Nah, itu sedang proses editing sekarang. Nah, untuk terus kami juga sedang melakukan pengurusan hak kekayaan intelektual. Berkasnya udah kami kumpulkan di LP3M Universitas Lampung. Terus kami juga sedang on progress untuk menyusun laporan kemajuan. Nah, terus kami juga udah merilis 9 artikel yang itu tuh kami gunain atau kami manfaatin untuk gimana sih caranya masyarakat itu mengenal atau kayak tahu loh apa sih dari ide gagasan kami itu gitu. Nah, terus kalau dari logbook kegiatan, presentase dari logbook kegiatan kami itu udah mencapai 57% sampai hari ini. Wah, udah lumayan jauh ya teman-teman. Ya, kita doakan semoga kakak-kakak kita ini bisa menjadi juara ya. Amin. Nah, Ini makannya boleh dimakan nggak? Oh, boleh Kak, boleh. Makan. oke lanjut ya. Lanjut. Nah, tadi kan bahas progres. Sekarang kita bahas persiapan kakak-kakak semua nih udah berapa persen nih Kak? Apa udah 80% atau masih kayak progres itu 57%? Untuk Kak Rafli silahkan dijawab. Kalau misalnya dari kami sih, saya rasa udah cukup banyak yang kami kerjakan. 57 itu kan let's say di bukunya gitu ya, namun dalam pelaksanaannya itu saya rasa udah 70 atau 80% seperti itu. Soalnya beberapa kegiatan kan harus tunggu timingnya seperti itu. Misalnya penguploadan beberapa konten itu ada jadwalnya nanti dan belum bisa kami lakukan sekarang seperti itu. Nah, jadi untuk kegiatan kami itu beberapa yang sudah kami lakukan itu contohnya syuting. Jadi kami kan PKM VGK, jadi membuat video seperti itu, kayak film pendek. Nah, kami itu udah melakukan syuting di lokasi-lokasi yang menurut kami itu cukup rumit, namun somehow bisa kami dapatkan tempat itu, misalnya di rumah sakit seperti itu, dan juga beberapa shot yang harus kami ambil itu di ruangan di FKIP, dan juga sempat mengurus beberapa ruangan di Fakultas Kedokteran juga seperti itu. Dan walaupun ya tentunya agak susah gitu ya, cuma somehow bisa dilakukan dan akhirnya juga sesuai dengan apa yang kami plan. Tentunya dalam pembuatan video atau hasil akhir dari PKM VGK ini banyak rintangan tentunya, karena kita juga menyesuaikan dengan peraturan-peraturan dari PKM-nya itu sendiri, dari si Belmawa, yang dimana ada peraturan yang let's say menurut kami itu kurang jelas juga. Jadi kami harus mendapatkan informasi tambahan dari tim-tim lainnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut PKM VGK nanti berarti kalian juga harus aktif gitu di dalam grup. Jadi kita memberikan informasi, dan juga karena kita banyak dapat informasi dari teman-teman kita juga yang ikut PKM VGK. Kayak misalnya waktu itu kami pembuatan proposal itu juga dibantu oleh teman-teman PKM VGK yang ada di Unila seperti itu. Soalnya kan kami sempat coba tahun lalu tapi gagal karena ada permasalahan di penulisan, dan karena bantuan dari mereka kami sadar, oh ternyata masalahnya di sini gitu, dan akhirnya hasilnya adalah kami mendapatkan dan lulus di pendanaan PKM VGK untuk tahun ini seperti itu. Wah, keren sekali ya teman-teman mendengar persiapan-persiapan kakak-kakaknya. Banyak sekali rintangannya, akan tetapi sekarang kakak-kakak ini sudah mencapai 80% loh teman-teman. BK, pertanyaan selanjutnya Del.
Oh, berarti kakak-kakak ini pernah gagal ya guys ternyata. Oke. Aku mau nanya nih sama Kak Eka. Upaya untuk lolos ke tahap selanjutnya ini gimana sih Kak? Pasti Sobat Aset tuh penasaran, pengen tahu gimana sih biar lolos ke tahap selanjutnya gitu. Kalau upaya ya nanti mungkin bisa dilengkapin sama teman-teman saya, karena upaya mungkin yang bisa kami lakuin sekarang itu memaksimalkan program-program atau luaran-luaran yang utama dari PKM kami, kayak laporan kemajuan, terus ada laporan akhir, terus nanti ada akun media sosial, terus juga ada video YouTube untuk luaran utama dari program kami ini. Nah terus selanjutnya kami juga menambah luaran dari PKM kami, itu ada pengajuan HKI gitu, hak kekayaan intelektual. Nah mungkin dari teman-teman yang lain ada yang Jadi kalau misalnya usaha kami tentunya benar tadi yang Eka bilang itu melakukan semua luaran, dan juga tujuan utama kami yaitu membuat video film pendek, dan di situ juga kami membuat HKI tentunya, karena ini kan PKM gitu ya, bukan ece-ece gitu. Jadi kami serius mulai membuat misalnya HKI-nya, dan juga salah satunya juga beberapa artikel yang akhirnya artikel berita yang dikeluarkan oleh beberapa penerbit tentang Haiko yang kami ciptakan. Nah untuk luaran utamanya yaitu videonya, kami itu tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat gebrakan baru gitu, mulai dari lokasinya yang baru yang mungkin untuk PKM VGK sebelumnya tidak terpikirkan, mulai kami resource di sini, mulai dari lokasinya, aktor-aktornya, tentang lightingnya, semua kami pelajari sebaik mungkin. Bahkan di editingnya juga kami mendalami lebih dalam lagi tentang let's say color grading, agar warnanya itu benar-benar cantik seperti itu kayak film beneran, tentang bagaimana audionya itu bisa memanjakan telinga para penonton. Pokoknya kami berusaha semaksimal mungkin agar video atau setidaknya hasil utamanya ini benar-benar dapat memuaskan para juri nantinya, dan tentunya produk kami semoga dapat bermanfaat sebaik mungkin kepada masyarakat dan Indonesia seperti itu. Kalau dari Kak Ginau sendiri ada nggak Kak? Kalau dari saya sendiri ya tentunya menjaga hubungan baik dengan tim lain ya, karena kalau misalnya tim kami sendiri juga tidak, saya yakin juga tidak akan berjalan dengan lancar. Dengan menjaga komunikasi dengan tim lain juga kita bisa bertukar informasi, dan juga menjaga agar tidak terjadi kesalahan yang lebih besar lagi gitu. Oke, jadi upayanya gini ya Sobat Aset, kalau upaya buat deketin kakak-kakak ini ada kriteria khusus nggak sih Kak? Aduh, apa ini? Kalau saya mah enggak. Untuk Kak Eka ada nggak kriteria khusus gitu? nggak ada sih, chat aja ya. Kalau untuk Kak Rafli nih yang lagi famous nih sekarang nih, ada nggak Kak? Banyak loh Kak. Ada kelas yang pengen Iya. gitu. Upaya-upaya pendekatannya. Kayaknya Nggak Sobat ada Aset sebenarnya banyak. ya, mungkin belum jodoh aja, belum ketemu ya. Nanti kalau misalnya udah jodoh kan ya entah tiba-tiba nikah sendiri. Doakan aja ya teman-teman di sepertiga malam. Oke, nggak kerasa ya teman-teman dan Sobat Aset, ternyata waktu kita sudah hampir habis nih. Padahal tadi lagi seru-serunya ngobrol dengan kakak-kakak sekalian. Nah, semoga dari pembicaraan kita tadi bisa menjadi inspirasi nih untuk Sobat Aset dimanapun kalian berada. Makin yakin nggak buat ikut PKN tahun depan? Yakin dong, insya Allah yakin. Jadi kami itu ada sosial media, kami di Instagram, TikTok, YouTube semuanya sama namanya, yaitu Haiko_Unila. Jadi buat teman-teman yang nonton atau tertarik tentang ide gagasan kami atau mau melihat film pendek nanti yang akan kami upload, bisa follow kami di sosial media tersebut. Oke, terima kasih. Jangan lupa di follow ya Sobat Aset. Oke, ya waktunya sudah habis. Kami selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan kami selama mewawancara kakak-kakak. Untuk kakak-kakak sekalian, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya Kak. Terima kasih Kak. Semoga sukses PKM-nya dan semoga lulus. Dan semoga menjadi pemenangnya. Amin. Baik, kami selaku moderator pamit undur diri. Selamat berjumpa di podcast Aset selanjutnya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.